Identitas. Penyihir. Kosakata yang akrab tetapi tidak dikenal ini muncul pada saat ini, dan Feng Tianxing tidak terbiasa. Melirik setan berkumpul di sekelilingnya, Feng Tianxing berpikir keras. Memang benar kekuatan ras iblis terlihat jelas bagi semua orang, bahkan bisa dikatakan ras iblis sangat kuat, begitu kuat hingga melampaui ras manusia di banyak tempat. Tapi dengan cara yang sama, iblis tidak bisa lepas dari batasan menjadi makhluk di dunia ini. Menghadapi situasi yang sama sekali tidak diketahui, setan-setan ini masih menggunakan solusi yang sama dengan umat manusia untuk membantu mereka memahami situasi sekitarnya dengan cepat. Setelah sedikit berpikir dalam benaknya, Feng Tianxing memanggil Mozu yang pertama kali berbicara dengannya kepadanya. Berapa harga untuk mempekerjakan Anda? Setan itu mengulurkan jari. Kalau dibayar dengan sutera, itu satu helai. Kalau sumber daya lain, perlu diganti sesuai jumlah tertentu, yang setara dengan satu helai sutera. Melihat ekspresi Feng Tianxing agak salah, ras iblis berkata dengan cepat. Aku pikir kamu baru saja datang ke sini, dan kamu tidak kaya. Jadi, jika kamu butuh sesuatu di masa depan, telepon saja aku. Bagaimana kalau aku memberimu setengah harga kali ini? Feng Tianxing mengangguk diam-diam, dan pergi setelah waktu yang ditentukan. Bukan karena Feng Tianxing berpikir bahwa harga sehelai sutra terlalu mahal untuk ditukar dengan pemandu, tetapi karena sutra itu sendiri. Pada awalnya, sutra hanya diedarkan di sekitar wilayah di bawah yurisdiksinya di bawah operasinya. Kemudian, meskipun Jiang mencetak ulang, waktu operasinya terbatas, dan sutra tidak dapat disebarkan secara luas keluar. Hal-hal ini pertama-tama harus memenuhi kebutuhan lokal, dan kemudian berkembang keluar. Tapi ini adalah medan perang garis depan yang diatur oleh Jia Luo, jadi itu harus diperdagangkan dengan mata uangnya. Setelah beberapa pertanyaan di kamp U200B, U200B Feng Tianxing akhirnya mengerti bahwa itu bukan karena Jia Luo tidak mengeluarkan mata uang, tetapi karena, saat ini, hanya ada barang mewah seperti sutra, yang paling cocok untuk transaksi antara iblis yang kuat. Dengan cara ini, Feng Tianxing merasa lega, dan dia tidak lagi harus mengubah sutra di tangannya menjadi mata uang. Bagaimanapun, semua orang berdagang sutra, dan yang paling dibutuhkan Feng Tianxing adalah sutra. Dia secara acak menemukan tempat tinggal dan beristirahat selama setengah hari. Ketika waktu yang ditentukan tiba, Feng Tianxing meninggalkan kediaman dan pergi jauh ke utara kamp. Ini adalah tempat terbaik baginya untuk bertemu iblis memandu. Seperti yang diharapkan, pemandu iblis sudah menunggu di sini, dan ketika dia melihat Feng Tianxing, dia mendatanginya. Petugas tamu, kamu di sini. Ada beberapa teman lain yang akan pergi bersama. Perjalananmu lebih pendek dari mereka. Bagaimana kalau aku membawamu sepanjang jalan? Feng Tianxing langsung mengangguk. Tidak apa-apa, bawa saja aku ke suatu tempat. Pemandu iblis pergi dengan gembira, dan kembali untuk berbicara dengan iblis lain yang menerima tugas hadiah. Dan kemudian memanggil sang Feng Tianxing untuk pergi bersama. Jaraknya tidak terlalu jauh. Feng Tianxing tidak terlalu peduli dengan misinya. Yang di dekat kamp iblis hanya bisa menjadi pos terdepan. Sama seperti iblis sedang menguji Void. Void juga berusaha mendapatkan informasi tentang iblis. Terlebih lagi, tugas kali ini bukan untuk membunuh kekosongan, tetapi untuk mengamati, atau bahkan mencari tahu lokasinya. Belum lagi perhatian Feng Tianxing, hanya memperhatikan kondisi jalan di sekitarnya. Saat Feng Tianxing berpikir, klan iblis berteriak. Cepat naik, nak. Aku ketinggalan kapal terbang ini, dan kamu harus mencari pemandu lagi. Feng Tianxing mendongak dan melihat setan yang telah ditemani oleh pemandu sebelum masuk ke kapal terbang. Feng Tianxing melihat sekeliling. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ini masih membutuhkan kapal terbang untuk mengisolasi lingkungan hampa? Seberapa tidak dapat diandalkannya kamu, Jia Luo, untuk menemukan metode ini? Dengan sedikit ketidakberdayaan, Feng Tianxing melangkah ke kapal terbang. Kekosongan bukanlah dunia tempat tinggal iblis. Ini adalah akhir dari dunia ketiadaan. Dan kemah tempat mereka berada tidak lebih dari platform tempat iblis berkumpul dengan tangan mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa hal yang paling berbahaya untuk menyentuh kehampaan bukanlah kehampaan itu sendiri, melainkan ketiadaan alam semesta ini. Ada energi sihir khusus pada kapal terbang di depan saya sebagai perlindungan, yang nyaman bagi iblis lain dan mengurangi kesulitan eksplorasi. Tetapi apa gunanya ini? Setan yang tidak memiliki kekuatan datang ke sini, tetapi mereka sekarat. Meskipun mereka akan memiliki beberapa nilai, tetapi lebih banyak kerugian yang tidak berarti. Mungkinkah itu maksud Ming Guangwu? Memikirkan hal ini, Feng Tianxing menggelengkan kepalanya lagi, membuang pikiran ini dari benaknya. Tidak perlu tahu untuk saat ini. Baginya, yang terpenting adalah mendapatkan pijakan yang kokoh di dunia kosong ini, untuk mendapatkan informasi Galo di medan perang ini, untuk mempengaruhi situasi pertempuran Galo. Menaiki kapal terbang, Feng Tianxing menemukan tempat di tepi dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Kesadarannya meluas ke segala arah, menjelajahi situasi di sekitarnya, dan menanamkannya dalam benaknya. Medan di sekitar sini sangat datar, atau dengan kata lain,
Sebidang tanah yang dipadatkan oleh kekuatan iblis ini sangat datar. Namun selain itu, juga terjadi pengikisan kehampaan yang terus-menerus menyisakan lubang-lubang yang terkikis di tanah datar ini. Setelah melihat sebentar, Feng Tianxing menarik kesadarannya. Tidak ada yang perlu dilihat lagi. Karena tanah di depan saya ditinggalkan oleh iblis, secara sederhana, Anda dapat menebaknya. Tanah di sekitar sini sangat datar, yang nyaman untuk pertarungan tangan kosong yang paling baik dilakukan oleh iblis dan favorit. Pengikisan kehampaan tidak teratur, atau dengan kata lain, erosi ini hanya karena datangnya kehampaan, dan nafas mereka telah mempengaruhi sebidang tanah ini, tidak dengan sengaja. Sama seperti Feng Tianxing menarik kesadarannya, setan dalam pandangannya berjalan mendekat. Tidak sampai Feng Tianxing berada di depannya, klan iblis melipat tangannya dan tampak menghina. Kudengar anakmu telah menerima tugas untuk mendeteksi pengecut di dekat Kam? Feng Tianxing menyeringai. Ya. Mozu membeku sesaat, lalu mengeluarkan dua kata lagi. Pengecut. Feng Tianxing masih tersenyum ringan. Ya, ada apa? Anda. Mata iblis itu membelalak, tetapi kemarahan di hatinya tidak bisa dilampiaskan. Dia telah menggunakan istilah, pengecut, yang paling parah di antara para iblis. Tetapi Feng Tianxing masih tidak bereaksi sama sekali. Dia tidak marah sama sekali, melainkan tenang. Sepertinya bukan dia yang dimarahi. Setan-setan itu mengepalkan tangan mereka rat-rat, tampak seolah-olah mereka akan marah. Feng Tianxing bersandar dengan santai, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Menurut aturan, jika aku menerima tugas hadiah, kita dianggap sebagai rekan. Jika kita menyerang rekan kita, pria perkasa itu akan menghukum kita secara pribadi. Kupikir kamu harus tahu sesuatu tentang ini. Prajurit ini, aku sebenarnya punya saran yang berani. Kenapa kamu tidak mencoba melakukannya padaku? Aku juga ingin tahu apa yang terjadi pada pria kuat itu. Ucapan Feng Tianxing, bersama dengan penghinaan dan sarkasme, langsung membuat iblis yang datang membuat masalah tidak bisa berkata-kata. Apakah Anda ingin dihukum oleh klan iblis demi muka? Jelas ini adalah pilihan yang buruk. Tetapi jika dia mengaku pengecut sekarang, dia mengakui bahwa dia juga pengecut.